Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Gulesena Baskoro biasa hadir dari kaki gunung Rogo Jembangan, gunung yang diapit oleh Kabupaten Wonosobo, diapit oleh Kabupaten Banjarnegara, diapit oleh Kabupaten Pekalongan, diapit Kabupaten Pemalang, dan diapit Kabupaten Batang. Sehingga kaki gunung Rogo Jembangan tersebut adalah dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten di tengah wilayah Pantura dan wilayah selatan. Para pemirsa yang budiman, Gulesena Baskoro akan menyoroti yaitu kejadian sadis, brutal, dan tidak berkemanusiaan, yaitu seorang ASN pegawai KUA di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yaitu sangat brutal sekali. Anak tiri dibunuh dengan cara perencanaan sehingga sudah meninggal dunia. Mari kita ulik sampai awal dan akhir. Jangan lupa Anda subscribe yaitu YouTube kami dengan channel Suhermanto Manto akan dicatat di cus. Iya. Untuk itu mari kita mulai saja. Video kami agar jangan sampai campur dengan video yang lain, yaitu akan saya beri judul yaitu kasus kematian Nisam Sukabumi yang masih viral di bumi tanah air Indonesia, khususnya yaitu Jawa Barat. Yaitu kita akan ceritakan dari awal dulu, yaitu kasus kematian Nisam Sukabumi. Dugaan pembunuhan Nisam Sukabumi masih dalam penyelidikan polisi. Namun ibu kandung Nisam, Lisnawati Cianjur, telah melaporkan mantan suaminya berinisial AS atas dugaan penelantaran dan pembiaran, serta ibu tiri Nisam yang berinisial TR atas dugaan pembunuhan berencana. Itulah bahwa orang yang berinisial TR itu sudah membenci Nisam itu sejak lama. Tahun 2023 saja sudah terjadi suatu kejadian-kejadian sehingga tetangga pun sangat mencurigai. Ini orang itu senang dengan suaminya, itu harus senang dengan keluarganya, ya, termasuk anaknya, ibunya suami, bapaknya suami, dan famili besar daripada suami. Tetapi ini orang PNS dari KUA, lulusan sarjana hukum Islam, namun otak dan jiwanya sudah kerasukan setan atau iblis yang masuk, sehingga menurut penyelidikan dugaan-dugaan ini tanda-tandanya sudah ada. Yaitu awalnya laporan tersebut didasarkan pada beberapa bukti. Jadi sekarang itu polisi masih mencari bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan nanti, yaitu akan dibuat berita acara atau verbal, kemudian untuk dasar yaitu sidang di pengadilan negeri. Mari kita kupas satu persatu. Percakapan antara AS itu adalah bapaknya Nisam, dan Lisnawati ibunya Nisam yang sudah cerai. Nisam sakit tetapi tidak dibawa ke rumah sakit. Jadi ibunya itu ceritanya lah kalau sakit ya dibawa ke rumah sakit. Tetapi percakapan di HP bapaknya enggak usah dibawa ke rumah sakit. Bahkan kita masih merencanakan penguburan. Berarti ada yang fakta yang ditutup-tutupi oleh bapak kandung dan ibu tirinya. Kemudian setelah dikubur, kemudian pertimbangan keluarga
supaya mantap dan tidak terduga, tidak menuduh sana sini, kemudian di visum luar. Nah, hasil visum luar ini sudah menunjukkan bahwa adanya luka lecet yang ada di area wajah. Di wajahnya itu lecet di hidung ini ya. Kemudian lehernya juga lecet. Kemudian luka-luka bakar derajat 2A beberapa tubuh korban. Jadi setelah diselidiki ternyata memang paru-parunya bengkak, jantungnya bengkak. Karena apa? Menurut dugaan bahwa sebelum Nisa meninggal, bahwa disuruh minum air baru mendidih dari dapur. Jadi air mendidih itu disuruh minum oleh Nisam. Nisam ini anak umur 12 tahun tidak akan mungkin bisa berontak, ya kan? Nah, kecurigaan saya selaku orang yang membuat YouTube atau YouTuber itu bahwa apakah seorang ibu tiri ini hanya merencanakan pembunuhan seorang diri, ya? Karena mereka menurut dari hasil penemuan penyelidikan polisi bahwa Nisam disuruh minum air yang baru mendidih 100 derajat, ya. Sehingga kerusakan kerongkongan ini yaitu paru-parunya dan jantungnya bengkak karena kan air ya kan. Nah, ini yang menjadi kematian itu fungsi paru-paru mandek, fungsi jantung mandek sehingga Nisam ternyata memang meninggal dunia dengan tragis, ya, dengan tragis. Kemudian polisi masih melakukan penyelidikan dan belum menetapkan status tersangka. Namun Kapolres Sukabumi AKBP Samian penyelidikan dengan metode scientific crime investigasi. Ini menggunakan cara seperti itu. Kemudian kita lanjut bahwa ya ini ya saya teruskan. Polisi temukan unsur pidana dalam kasus kematian Nisam Sapei Sukabumi yang diduga dianiaya oleh ibu tiri di Sukabumi. Iblis setan berjajaran dan orang perempuan yang tidak beri kemanusiaan. Ya, ibu tiri Nisam tidak mempunyai Pancasila karena tidak pernah mengamalkan. Padahal dia itu mengabdi di Kementerian Agama, khususnya di KUA, karena mereka ini lulusan sarjana hukum Islam. Tetapi hatinya ibu tiri Nisam menurut masyarakat itu adalah wujud manusia tetapi berhati iblis. Iblis suka menjerumuskan manusia. Dalam masuk iblis itu masuk ke kerongkongan ibu tiri Nisam, kemudian melakukan yaitu pembunuhan secara perencanaan. Pembunuhan secara perencanaan ini hukumannya sangat berat. Seperti kasus polisi Sambo, itu kan pembunuhan perencanaan. Itu dihukum awalnya Sambo itu mati. Kemudian karena masyarakat sudah lupa, kemudian diganti dengan hukuman seumur hidup. Kemudian seumur hidup mudun lagi menjadi hukuman 20 tahun. Nah ini hukuman 20 tahun masih menjalani hukuman di penjara. Sambo. Nah, bagi ibu tiri tuntutan dari ibu kandung yaitu supaya ibu tirinya itu dihukum mati. Kemudian kalau nanti pertimbangan-pertimbangan lain karena mungkin sudah memelihara, sudah mengeluarkan biaya untuk pemakaman, akhirnya hukuman yang tadinya hukuman mati akan turun menjadi hukuman seumur hidup. Seumur hidup mungkin turun menjadi 20 tahun, turun lagi berapa? 15 sudah. Mentoknya itu nanti 15 tahun. Sehingga tua sampai di penjara. Ya, dan otomatis jabatan selaku ASN